Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast saya hari ini. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di pagi hari yang baik ini, saya mau cerita tentang seorang petani. Simaklah cerita berikut. Pada suatu hari, ada satu petani yang diundang untuk mengunjungi satu desa karena dia telah memenangkan undian berhadiah dari seorang raja. Daerah itu begitu gersang, ada air tapi kotor. Tanahnya pun tidak bisa subur. Semua petani di sana marah-marah dan mereka merusak hutannya. Tapi suatu hari, petani yang baru datang ini melihat dan merasa kalau ini harus dirubah. Petani yang baru datang ini kemudian menanam satu pohon besar. Tetangganya semua pada bilang, "Alah, kamu mah bego, ngapain tanah gersang ditanamin? Itu nggak mungkin bisa tumbuh. Mending kamu ke hutan, tebang kayu-kayunya dan bisa dapat uang banyak." Tapi petani itu tidak peduli dan dia tetap menanam pohonnya. Sampai pohonnya itu tumbuh besar. Nah, semua orang pada kaget. Kok bisa tumbuh? Tanahnya emang bagus. Ternyata tanah kita bisa diolah. Semua yang menghina petani itu kemudian ikut menanam. Tapi pada saat menanam, ada suatu kesalahan dari petani ini. Kenapa pohonnya tumbuh besar? Bagus, tapi kok nggak ada buahnya? Orang-orang mulai menertawakan dia lagi. Pohonnya mah nggak berbuah, sama juga bohong, tidak menghasilkan apa-apa. Ya, padahal bibitnya udah bagus. Dan suatu hari petani ini marah dan dia ambil kampak yang besar untuk menebang pohon ini. Saat dia mau potong pohonnya, datang sebuah pertapa yang sedang berteduh di bawah rindangnya pohon itu. Pertapanya lalu bertanya, "Mengapa kamu mau menebang pohon ini?" Petani menjawab, "Pohon ini tidak berbuah. Lihatlah, saya udah urusin capek-capek setiap hari, tapi tidak ada buahnya. Jadi gimana? Saya dikatakan orang sekampung kalau saya ini dikira penipu. Pohon ini hanya untuk rindangnya orang duduk, tapi tidak menghasilkan uang." Kemudian pertapa ini tertawa. Dia bertanya, "Mengapa kamu tidak potong dahannya? Pohon ini dahannya sudah tua." Lalu petani itu menjawab, "Dahan pohon ini sudah bagus dan rindang. Kalau saya potong dahannya, dia mungkin tidak akan tumbuh lagi." Tapi pertapa berkata, "Kalau kamu tetap bertahan dengan rindangnya pohon ini dan kamu tidak akan pernah patahin dahannya, kamu tidak akan mendapatkan buahnya." Akhirnya petani ini mencoba memotong dahannya dan tetap merawat pohon ini. 3 bulan kemudian pertapanya balik lagi. Pohonnya sudah berbuah banyak. Pertapa ini duduk di bawah pohon dan petaninya menyajikan buah-buahan kepada pertapa. Nah, apa makna di balik cerita ini? Kita semua di sini bagaikan petani yang datang ke tempat yang gersang. Gersangnya dunia, gersangnya tanah itu diibaratkan sebagai dunia yang begitu kotor. Tapi kita tidak mempunyai pilihan, kita terlahir di dunia ini. Tapi dari kelahiran inilah kita mendapatkan banyak pelajaran tentang kerasnya dunia. Tentang begitu susahnya menjalani sebuah kehidupan. Kanan kiri banyak yang terus mencela kita, mengatakan kita ini ono, sana sini. Banyak orang yang cuma mau jalan pintasnya. Seperti cerita petani ini, dengan istilahnya tetangganya pada bilang, lebih baik kamu merusak hutan aja dan mendapatkan uang yang banyak daripada kamu harus nanam-nanam, kerja susah-susah,
dan hasilnya pun belum tentu. Kamu merusak alam untuk mendapatkan kesenangan dunia. Mungkin semua kesenangan-kesenangan itu hanya datang sesaat. Tapi setelahnya, apa hasilnya? Dan pada akhirnya kamu belajar kalau dalam kehidupan ini kita perlu keseimbangan hidup. Kita belajar bersyukur, ibaratnya seperti petani yang sudah merasa cukup. Kemudian semua orang memuji kalian. Wah, kamu ini orangnya baik ya, sabar, pintar, dan tabah. Tapi suatu hari, di saat kalian terkena masalah dalam hidup, kalian menyalahkan diri kalian, dan seperti seorang petani yang menyalahkan pohonnya. Lalu kita berpikir dan menyalahkan dunia. Kenapa saya sudah belajar susah-susah tentang kehidupan ini? Saya menuruti semua ajaran-ajaran di dunia ini, tapi semuanya tidak ada hasilnya. Dan inilah yang saya dapatkan di dunia ini. Hanya kesialan. Dan kalian dengan mudahnya menyerah dan mau memangkas semua pohon. Tapi kita harus berpikir dan merenungkannya lagi. Untuk apa? Hanya untuk memenuhi emosi duniawi sesaat. Kadang hal yang kita lupa adalah di dalam dunia ini tetap harus ada sebuah pengorbanan, sebuah kepasrahan. Kita terlalu terlena dengan kata-kata orang bijak. Kamu mendengar, kamu melihat, kamu baik-baik sekarang. Tapi sebenarnya isinya kosong. Tapi kalau kalian benar-benar mendengarkan apa arti dunia ini, dan kalian pasrah, atau belajarlah untuk lebih bersabar. Kalian bisa sanggup belajar mengenai tentang cinta kasih, dan bukan nafsu indriawi. Contoh, banyak orang yang bilang, saya sudah tabah, saya sudah berdoa setiap hari, tapi kok keinginan saya tidak terwujud-wujud. Seperti, ada gak sih Tuhan yang membantu saya? Tapi terkadang kita lupa kalau daun-daun itu sudah tua. Dahan pohon itu mungkin perlu dipotong. Bagaikan sebuah pohon mungkin tidak bisa berteriak ketika dipotong. Karena itu sakit. Dia tidak bisa menjerit. Lalu ibaratkanlah kamu adalah seorang pohon ini. Dan dahannya dipotong. Apakah kamu merasa sakit? Iya, tentunya kamu akan merasa sakit. Tapi dari rasa sakit itu, dari semua kegagalan-kegagalan yang kita lalui di dalam dunia ini, itulah pembelajaran sesungguhnya yang akan menjadikan kita orang yang lebih bijaksana untuk menghadapi dunia ini. Dan dengan cara seperti itulah kita bisa tumbuh dan berkembang untuk yang lebih baik. Sekian dulu cerita saya hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan podcast saya hari ini. Sehat terus dan salam sejahtera.